outline yang akan kami bahas lebih lanjut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum, yang ketiga pembahasan, yang keempat arahan pengembangan, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya perkenalkan, saya Fania Reta Salsabila Putri dengan NRP akhir 1143 dan di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan dan juga latar belakang. Oke, seiring dengan berkembangnya dan juga berjalannya waktu, pada akhir-akhir tahun sebelumnya, sering kali terjadi berbagai masalah terhadap lingkungan dan juga bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, terutama Indonesia yang mengalami krisis iklim dan juga lingkungan. Dan peristiwa yang terjadi saat ini yaitu adalah perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini menurut IPCC tahun 2023 merupakan proses kenaikan suhu permukaan bumi yang meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius dibandingkan tahun 1800 hingga 1900. Kemudian, akibat dari perubahan iklim ini, terjadilah kenaikan air laut atau yang dinamakan dengan sea level rise, yaitu merupakan fenomena yang disebabkan oleh peningkatan suhu global bumi. Sejak tahun 1800, permukaan laut secara global telah meningkat dengan rata-rata antara 0,20 hingga 0,30 meter dan selama periode 3000 tahun sebelumnya. Dan para ilmuwan memperkirakan bahwa permukaan air laut hampir konstan dengan laju kenaikan 0,1 hingga 0,2 mm per tahunnya. Dan grafik yang ada di samping ini merupakan gambaran di masa depan di mana akan terus mengalami kenaikan permukaan laut sebesar 25 cm hingga 1 meter pada tahun 2100. Dan akibatnya adalah mengalami yang terjadi akibat kenaikan air laut ini adalah terjadinya masalah lingkungan seperti banjir dan juga abrasi. Oke, selanjutnya wilayah pesisir kerap kali menjadi wilayah perkembangan untuk kebudayaan dan juga konsentrasi pembangunan serta aktivitas ekonomi dan juga aktivitas manusia. Dan wilayah yang kami bahas saat ini yaitu wilayah pesisir Muara Gembong yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, terletak di utara Kabupaten Bekasi yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti permukiman, perikanan budidaya dan tangkap, pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan juga transportasi. Perkenalkan, nama saya Nanda Nindita dengan NRP 1148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana Kecamatan Muara Gembong terdiri dari 6 desa, yakni Desa Jaya Sakti, Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti, dan Desa Pantai Mekar. Dan 5 diantaranya memiliki pantai, di mana Kecamatan Muara Gembong ini terdapat 2 pantai atau 2 desa yang terdampak oleh fenomena kenaikan muka air laut, yakni di Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti, karena kedua desa tersebut terletak di paling utara di Kecamatan Muara Gembong. Air laut yang terus meningkat mengakibatkan adanya abrasi dan banjir rob di Kecamatan Muara Gembong. Hal tersebut jelas mengganggu aktivitas perekonomian dan aktivitas masyarakat di wilayah pesisirnya. Nah, kemudian hal tersebut diperparah karena adanya konversi lahan ekosistem mangrove menjadi lahan tambak yang secara berlebihan dan tidak memikirkan dampak lingkungannya. Nah, yang awalnya lahan ekosistem mangrove itu seluas sekitar 10.480 hektar menjadi lahan tambak seluas 1.582 hektar. Nah, peristiwa tersebut menandakan adanya lemahnya perencanaan di wilayah Kecamatan Muara Gembong dan menyebabkan terjadinya adanya konflik kepentingan antar sektor di wilayah pesisir Kecamatan Muara Gembong. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi pengembangan wilayah untuk mengembangkan kawasan pesisir Muara Gembong dengan adaptasi peristiwa kenaikan muka air laut. Selanjutnya, perkenalkan saya Aulia Rizky Cairunisa dengan NRP 1133. Sekarang saya akan memaparkan tentang gambaran umum. Yang pertama yaitu profil wilayah, di mana Kecamatan Muara Gembong terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, Kecamatan Gembong ini memiliki 6 desa, yaitu yang pertama Desa Jaya Sakti, yang kedua Desa Pantai Harapan, yang ketiga Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bahagia, dan yang terakhir Desa Pantai Sederhana. Nah,
Kecamatan Muara Gembong ini memiliki batas-batas administrasi di mana batas utaranya yaitu Laut Jawa, batas selatannya yaitu Kecamatan Cabang Bungin, batas timur yaitu Kabupaten Karawang, dan batas baratnya yaitu Kecamatan Babelan. Adalah gambaran umum kependudukan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Matfayuda dengan NRP akhir 1160. Jadi di sini merupakan kondisi existing kependudukan yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Kami mengambil data dari Badan Pusat Statistik itu dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin serta kepadatan penduduk di Kecamatan Muara Gembong per kelurahan. Dan setelah itu kami klasifikasikan menjadi jumlah penduduk tertinggi sampai terendah serta kepadatan penduduk tertinggi sampai terendah. Di sini dapat terlihat bahwa Kelurahan Pantai Mekar menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk tertinggi dan juga kepadatan penduduk tertinggi. Dengan rincian, Pantai Mekar ini memiliki jumlah penduduk sekitar 8.190 jiwa dan dengan kepadatan penduduk 562,11 km persegi. Next. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran umum dari sosial dan ekonomi Kecamatan Muara Gembong. Jadi masyarakat Muara Gembong ini sebagian besar memiliki mata pencaharian perikanan sebagai nelayan, yaitu perikanan budidaya tambak dan nelayan, serta pertanian di padi, sayuran, dan buah-buahan. Di masing-masing sektor ini kami mengambil referensi terkait permasalahan existingnya, yang dimana di perikanan itu permasalahan existingnya adalah diakibatkan oleh fenomena sea level rise tersebut atau kenaikan air laut yang menyebabkan hasil tangkapan ikan dan juga kerusakan infrastruktur pada tambak yang mempengaruhi hasil dari produksi tambak tersebut. Selanjutnya itu ada permasalahan di pertaniannya dengan naiknya permukaan air laut itu dan peningkatan salinitas tanah dapat mengancam produktivitas lahan pertanian, sehingga pada tahun 2021 di Kecamatan Muara Gembong ini hasil panennya itu menurun sebesar 30%. Selanjutnya itu ada di data kemiskinan. Jadi menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, tingkat kemiskinan di Kecamatan Muara Gembong ini tergolong tinggi. Kenapa? Karena Muara Gembong ini memiliki persentase penduduk miskin sebesar 23,89%, yang memang lebih tinggi daripada rata-rata kemiskinan di Kabupaten Bekasi yang hanya sebesar 10,54%. Dan mengenai kondisi existing yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Nah, yang pertama ada kondisi sea level rise yang ada di sana. Itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor topografi yang landai dan juga konversi lahan mangrove jadi lahan tambak, yang dimana selanjutnya dari sea level rise tersebut dapat menyebabkan dua bencana utama, yaitu ada banjir rob dan juga abrasi pantai. Nah, untuk ketinggian sea level rise sendiri yang ada di Kecamatan Muara Gembong itu ada di angka 0,7 seperti yang tercatat dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Hidayatullah dalam jurnal Oceanography. Next. Nah, ini bisa dilihat dari perubahan lahan daratan pantai Muara Gembong yang kita pantau melalui citra satelit tahun 2004 dan juga 2024, dapat dilihat bahwa terdapat begitu besarnya perubahan garis pantai, yang dimana diperkirakan perubahan tersebut memiliki luas sebesar 252,071 meter persegi, yang dimana abrasi ini berdampak pada hilangnya daratan pesisir, hilangnya lahan tambak, terganggunya permukiman, juga merusak ekosistem pesisir yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Berikut ada indeks kerentanan dan kerentanan perubahan garis pantai yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Ini dapat dilihat ada dua peta di sini, yaitu ada peta kerentanan juga kerentanan perubahan garis pantai, yang dimana indeks kerentanan sendiri ada 3 kelas parameter, yaitu tidak rentan, sedang, dan juga sangat rentan, yang dimana masing-masing angkanya adalah tidak rentan itu ada 48,55%, kelas sedang itu ada 2,89%, dan juga sangat rentan sebesar 48,55%, yang dimana parameter kerentanan perubahan garis pantai yang ada di Kecamatan Muara Gembong sendiri itu memiliki persentase yang sangat rentan, yaitu sebesar 100%.
Selanjutnya masuk ke bab pembahasan. Nama saya Muhammad Farah Sakram, NRP 1150. Jadi di bab pembahasan kali ini akan ada 2 subbab. Yang pertama adalah potensi masalah dan yang kedua adalah mengenai analisis SWOT. Kita masuk ke yang pertama, yaitu potensi. Terdapat 3 potensi di Kecamatan Muara Gembong. Yang pertama adanya kawasan mangrove. Nah, jadi vegetasi mangrove di sini itu menjadi potensi. Kenapa? Karena vegetasi mangrove di sini bisa menjadi penahan abrasi yang pertama atau menjadi pemecah ombak alami, dan yang kedua itu pastinya memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan salah satu studi yang dilakukan pada tahun 2020, nilai ekonomi total untuk vegetasi mangrove yang ada di Kecamatan Muara Gembong itu senilai 345 juta. Yang termasuk nilai ekonomi langsung dan juga nilai ekonomi tidak langsung. Untuk nilai ekonomi langsung itu bisa dimanfaatkan sebagai sektor perikanan, untuk tambak, dan juga untuk perikanan dan udang ataupun kepiting yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dibudidayakan kemudian dijual. Untuk nilai manfaat tidak langsung salah satunya adalah sebagai penahan ombak alami. Kemudian untuk potensi yang kedua adalah sebagai habitat satwa langka. Jadi di vegetasi mangrove di Kecamatan Muara Gembong ini itu terdapat habitat dari salah satu satwa langka, yaitu lutung Jawa. Nah, ini juga menjadi potensi sebab di kawasan mangrove ini bisa kemudian dikembangkan menjadi kawasan konservasi lutung Jawa. Kemudian untuk potensi yang ketiga adalah sektor perikanan yang prospektif. Jadi di Kecamatan Muara Gembong ini sektor perikanan itu cukup kuat ya, karena yang pertama itu bisa diambil dari perikanan laut, dan yang kedua adalah perikanan budidaya, yaitu tambak. Untuk tambaknya sendiri ada ikan, udang, dan juga kepiting. Next. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bagian masalah. Yang pertama ada abrasi pantai. Jadi berdasarkan salah satu studi yang dilakukan pada tahun 2020, selama beberapa tahun terakhir itu terjadi abrasi pantai yang memakan lahan daratan Kecamatan Muara Gembong seluas 25 hektar. Nah, dampaknya dari abrasi pantai ini adalah yang pertama hilangnya permukiman warga, yang kedua adalah hilangnya lahan tambak warga, dan yang ketiga adalah kerusakan infrastruktur. Nah, jadi satu masalah abrasi pantai ini menyebabkan masalah-masalah lainnya. Kemudian kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu penurunan sektor ekonomi. Jadi penurunan sektor ekonomi ini terbentuk karena timbulnya beberapa masalah lain gitu. Salah satu contohnya adalah penurunan sektor ekonomi akibat kurangnya tangkapan nelayan. Nah, kurangnya tangkapan nelayan ini diakibatkan oleh yang pertama tercemarnya air laut di pesisir Muara Gembong, kemudian juga tambak masyarakat yang lahannya itu hilang karena abrasi pantai gitu. Next. Kemudian masalah yang ketiga adalah infrastruktur yang kurang layak. Jadi di Kecamatan Muara Gembong ini karena letaknya itu betul-betul di pesisir Kabupaten Bekasi dan agak sulit dijangkau karena infrastrukturnya, jalannya yang kurang memadai. Jadi cenderung tidak diperhatikan Kecamatan Muara Gembong, mulai dari fasilitas pendidikan, infrastruktur jalannya, kemudian kawasan-kawasan permukimannya, serta infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat yang lain, begitu. Kemudian masalah yang keempat adalah terjadinya pencemaran limbah. Nah, untuk pencemaran limbah ini mayoritas itu karena pembuangan limbah dari kawasan Tanjung Priuk dan juga kawasan industri Cikarang melalui daerah aliran sungai Citarum gitu. Nah, dampaknya adalah ketika sungai Citarum dan juga kawasan perairan laut Kecamatan Muara Gembong ini tercemar, ya seperti yang tadi sudah sempat disinggung bahwa bisa jadi tangkapan ikan nelayan di Kecamatan Muara Gembong itu menjadi berkurang, sehingga lagi-lagi berdampak ke sektor ekonomi dari masyarakat. Oke, perkenalkan, nama saya Zaidan Toris Putra dengan NRP 1137. Di sini saya akan memaparkan terkait bab pembahasan subbab analisis SWOT. Kita sudah melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan arahan pengembangan kedepannya di Kecamatan Muara Gembong. Itu ada 9 strength-nya atau kekuatannya dan juga 8 weakness-nya. Kemudian dari faktor internal tersebut kita olah menjadi faktor eksternal, yang mana dapatlah strength opportunity. Itu ada 3 poin dan juga weakness opportunity sebanyak 5 poin. Next. Kemudian kita masuk ke bab arahan pengembangan di Kecamatan Muara Gembong. Nah, di
Kecamatan Muara Gembong kita rumuskan arahan pengembangannya menjadi empat rencana arahan pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur ini berupa dengan peningkatan jaringan jalan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat lokal setempatnya. Kemudian itu ada perbaikan kualitas sarana dan juga penyediaan kualitas prasarana yang bermutu. Kemudian di poin kedua itu adalah pengembangan kawasan ekoturism. Sudah diketahui sebelumnya di potensi bahwasannya di Kecamatan Muara Gembong ini banyak banget hutan mangrove dan juga hutan bakau dan juga satwa langka berupa lutung Jawa dan satwa lainnya. Nah, maka dari itu kita ciptakan juga kita rumuskan arah pengembangan itu berupa kawasan wisata mangrove, yang mana kawasan wisata mangrove ini bisa menjadi daya tarik wisata dan juga meningkatkan ekonomi lokal setempat dan juga bisa menahan bersih pantai dari sisi untuk mencegah sea level rise-nya. Kemudian kedua itu adalah penciptaan objek wisata bahari dan juga konservasi satwa langka. Kemudian di poin ketiga itu adalah pengembangan ekonomi berbasis masyarakat lokal. Yang pertama ialah dengan mendirikan industri kecil dan menengah atau IKM. Kemudian kedua itu mendorong usaha penyajian hidangan laut dikarenakan di Kecamatan Muara Gembong ini mayoritasnya itu mata pencariannya berupa nelayan yang mana dia pasti kerjanya itu menangkap tangkapan di laut. Kemudian dari tangkapan itu kita dorong lah untuk mengolah sehingga menjadi penyajian hidangan laut dan juga menciptakan orang produk cepat saji seperti kayak nugget dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah penetapan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti pembuatan peraturan terkait menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan juga penekanan aksi wajib peduli lingkungan seperti kayak aksi wajib menanam mangrove di setiap kepala keluarga. Perkenalkan, saya Aldi Rizky Cairunisa dengan NRP 1133 dan yang terakhir ada penutup. Next. Dalam upaya adaptasi fenomena sea level rise yang terjadi di kawasan pesisir Kecamatan Muara Gembong, kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kawasan pesisir Kecamatan Muara Gembong ini memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan berupa kawasan mangrove, lalu kawasan satwa langka seperti lutung Jawa, dan yang terakhir yaitu di sektor perikanan yang berprospektif untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi, yaitu abrasi pantai, penurunan sektor ekonomi, dan minimnya infrastruktur yang layak seperti pencemaran limbah. Nah, dari potensi dan masalah yang sudah kami paparkan, terdapat beberapa arahan pengembangan untuk kawasan pesisir Kecamatan Muara Gembong ini, yaitu ada pengembangan infrastruktur, pengembangan ekoturism di kawasan mangrove dan kawasan konservasi berbasis masyarakat, dan yang terakhir yaitu pengembangan ekonomi berbasis masyarakat lokal.